Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Pratitama, NPM 17021030065. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Setiawan, NIM 1702103078. Jadi hari ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang teori kepribadian yang berpusat pada individu. Nah, tokoh dari teori ini sendiri adalah Carl Rogers. Jadi, mengapa teori ini dinamakan dengan teori yang berpusat pada individu? Jadi, hal tersebut didasarkan dari pengalaman pribadi yang dialami oleh Rogers sendiri saat melakukan interaksi dengan para pasiennya pada proses pengobatan atau penyembuhan yang dilakukannya. Teori ini menekankan kepada pandangan subjektif seseorang atau individu. Rogers sendiri juga merupakan salah satu penggerak dari gerakan potensi manusia, di mana gerakan tersebut bertujuan untuk membantu individu atau seorang agar memiliki pribadi yang sehat. Nah, dari teori ini ada 3 pokok bahasan yang akan kami jelaskan, yaitu di mana yang pertama tentang konstruksi kepribadian, yang kedua tentang dinamika kepribadian, yang ketiga tentang perkembangan kepribadian. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu tentang konstruksi kepribadian. Jadi Rogers sendiri mengemukakan ada 2 teori di dalam konstruksi kepribadian ini sendiri. Yang pertama yaitu organisme. Apa sih organisme? Jadi organisme sendiri adalah makhluk fisik beserta dengan segala fungsi-fungsinya, baik fisik maupun psikis. Jadi di organisme ini sendiri yaitu tempat meletakkannya segala persepsi, di mana persepsi merupakan segala gambaran atau pandangan seseorang atau individu tentang kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang dialaminya baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Yang kedua yaitu tentang self. Self ini merupakan pokok utama dari konstruksi kepribadian, atau mungkin yang lebih dikenal dengan self concept atau konsep diri. Konsep diri sendiri adalah gambaran kesehatan mental tentang seseorang atau keyakinan tentang keunikan, kualitas diri dan juga tingkah laku individu atau seorang tersebut. Jadi dalam 2 teori dalam konstruksi kepribadian ini saling berhubungan, yaitu antara organisme dan juga konsep diri, di mana terjadi 2 kemungkinan dari hubungan keduanya, yaitu kemungkinan pertama terjadinya kongruen dan yang kedua kemungkinan terjadinya inkongruen. Jadi apa sih kongruen? Jadi kongruen itu adalah terjadinya kecocokan di antara hubungan keduanya, yaitu hubungan antara organisme sendiri dan juga konsep diri, di mana di antara kecocokan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan mental dan juga penyesuaian psikologis di dalam diri seseorang. Yang kedua yaitu inkongruen. Jadi inkongruen ini adalah kebalikan dari kongruen sendiri. Jika kongruen mengalami kecocokan, jadi saat inkongruen ini mengalami ketidakcocokan. Jadi adanya ketidakcocokan antara organisme sendiri dan juga konsep diri, di mana hal tersebut berpengaruh terhadap kesehatan mental yang mengakibatkan terjadinya penyakit mental, yaitu di mana hal tersebut contohnya seperti merasa panik, cemas, melakukan bentuk defensif dan juga berpikiran dangkal. Nah, tadi kan Rogers sempat menyinggung tentang gerakan potensi manusia, di mana dia ingin membantu manusia atau individu seorang agar memiliki kepribadian yang sehat. Jadi bagaimana sih psikologis atau kepribadian yang sehat itu sendiri menurut Rogers? Jadi ada beberapa hal yang menandakan seseorang memiliki psikologis atau kepribadian sehat. Yang pertama yaitu dia dapat mempersepsikan baik dirinya sendiri, orang lain, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, dia dapat membuka dan menerima segala pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam dirinya. Yang ketiga yaitu bagaimana dia dapat menggunakan seluruh pengalaman-pengalaman yang telah dia dapatkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia dapat mengembangkan dirinya sendiri ke arah
ke arah atau menuju ke arah yang aktualisasi diri. Nah, tadi kan sempat disinggung self itu merupakan pokok utama dari konstruksi kepribadian. Jadi self ini merupakan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Roger sendiri pada sekitar tahun 1930-an, di mana Roger itu meneliti tentang faktor-faktor penentu dari yang mengaruhi tingkah laku seseorang. Jadi jadi faktor-faktor tersebut ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Jika faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu atau manusia tersebut, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Faktor internalnya adalah antara lain tentang pemahaman diri sendiri, penerimaan diri, dan juga bagaimana tanggung jawab dia terhadap segala hal yang terjadi. Sedangkan untuk faktor eksternalnya yaitu antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, status sosial, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang selanjutnya kedua, dinamika kepribadian. Roger Yusuf 2007 meyakini bahwa manusia dimotivasi oleh kecenderungan atau kebutuhan untuk mengaktualisasi, memelihara, dan meningkatkan dirinya. Kebutuhan ini bersifat bawaan sebagai kebutuhan dasar jiwa manusia yang meliputi kebutuhan fisik dan psikis. Sebenarnya, manusia memiliki kebutuhan lainnya, namun untuk itu semua tunduk pada kebutuhan yang satu ini. Kebutuhan lainnya itu adalah motif, pleasure of others, dan self pleasure. Kedua kebutuhan ini bersifat dipelajari mulai usia dini, yaitu ketika bayi yang mendapat curahan cinta kasih, perawatan, dan positive pleasure atau penghargaan yang positif dari orang lain, terutama orang tua. Jadi orang tua sangat berperan. Dan selanjutnya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan fisik seperti makan, minum, serta mempertahankan organisme dari serangan luar, maka motif aktualisasi diri memelihara organisme agar tetap survive. Di samping itu juga motif aktualisasi diri ini berfungsi untuk mendorong fisik, perkembangan fungsi-fungsi psikis, dan pertumbuhan seksual masa remaja. Dan poin yang ketiga yaitu perkembangan kepribadian. Roger Yusuf 2007 tidak mengemukakan tahapan step dalam perkembangan kepribadian. Dia lebih tertarik kepada cara-cara orang lain atau orang tua menilai anak, atau sikap dan perlakuan orang tua, terutama sikap dan perlakuan ibu terhadap anaknya. Jika orang tua tidak mencurahkan positif pleasure atau permainan dan cinta kasih, bahkan menampilkan sikap penolakan terhadap anak, maka kecenderungan bawaan anak untuk mengaktualisasi dirinya menjadi terhambat. Anak mempersepsikan penolakan orang tua terhadap tingkah lakunya sebagai penolakan terhadap perkembangan atau self concept-nya yang baru. Apabila hal ini sering terjadi, anak akan mogok untuk berusaha mengaktualisasikan pada dirinya. Secara ideal, anak mendapat kasih sayang dan penerimaan yang cukup pada setiap saat dari orang lain atau terutama orang tua. Kondisi ini disebut unconditional positive pleasure. Kondisi ini mengaplikasikan bahwa cinta kasih ibu kepada anak tidak diberikan secara kondisional, tetapi secara bebas dan penuh. Mengingat pentingnya memperoleh kepuasan akan kebutuhan positive pleasure,
khususnya pada masa anak, maka seseorang akan menjadi sensitif akan sikap dan tingkah laku orang tua melalui penafsiran terhadap reaksi yang diterima dari orang lain atau baik penerimaan maupun penolakan. Seseorang mungkin mengubah atau memperhalus konsep dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan konsep diri seseorang dipengaruhi juga oleh upaya menginternalisasi sikap-sikap orang lain. Orang tua tidak selalu mereaksi setiap tingkah laku anak dengan penghargaan yang positif atau positive pressure. Apabila tingkah laku anak ini mengganggu, menjengkelkan, atau membosankan, berdasarkan pengalaman ini, anak belajar bahwa cinta kasih atau permainan orang tua bergantung pada tingkah laku tertentu yang disetujuinya terhadap penghargaan, sementara yang ditolaknya tidak mendapat penghargaan. Standar pertimbangan eksternal dari orang tua untuk menghargai atau menolak suatu perilaku menjadi kepribadian pada diri anak, sehingga dia akan menghukum dirinya apabila dia melakukan sesuatu yang orang tua pun menghukumnya. Anak menginternalisasi norma atau standar orang tua dalam mempertimbangkan apakah dirinya berharga atau tidak berharga. Itu baik ataupun buruk. Apabila orang tua mengembangkan kondisi yang tidak menghargai anak, maka anak akan terhambat untuk mengembangkan aktualisasi pada dirinya itu sendiri. Anak yang dikembangkan dalam suasana yang unconditional positive pressure akan mampu mengembangkan aktualisasi dirinya atau menjadi orang yang berfungsi penuh atau fully functional person. Menurut Rogers, fungsi fungsional person ini merupakan tujuan dari perkembangan seseorang. Orang yang telah mencapai full functional person ini memiliki karakteristik pribadi yang sebagai berikut ini menurut Yusuf 2007. Yang pertama, memiliki kesadaran akan semua pengalaman. Tidak ada pengalaman yang ditolak, semuanya disaring melalui self, bersikap terbuka baik terhadap perasaan yang positif atau seperti keteguhan dan kelembutan hati, dan juga perasaan yang negatif seperti rasa takut dan sakit. Dan yang kedua, mengalami kehidupan secara penuh dan pantas pada setiap saat, berpartisipasi dalam kehidupan bukan sebagai pengamat. Dan yang ketiga, memiliki rasa percaya kepada dirinya sendiri seperti dalam mereaksi atau merespon sesuatu. Dalam arti, dia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan data pengalaman yang diperoleh. Dan yang keempat, memiliki perasaan bebas untuk memilih tanpa hambatan apapun. Dia memahami bahwa masa depannya bergantung pada kegiatan atau juga aktivitasnya itu sendiri, bahkan ditentukan oleh orang lain atau masa lalu. Dan yang terakhir, kelima, menjalani kehidupan secara konstruktif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan serta berpikir kreatif. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami hari ini yaitu tentang teori kepribadian yang berpusat pada individu, di mana tokohnya yaitu Carl Rogers. Terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama tentang konstruksi kepribadian, di mana di dalamnya terdapat 2 teori, yaitu organisme dan juga konsep diri atau self, di mana apabila terjadi kecocokan akan dinamai dengan kongruen, dan apabila mengalami ketidakcocokan dinamakan inkongruent. Setelah itu juga ada dinamika kepribadian, yaitu Rogers mengemukakan bahwa manusia itu terdorong memotivasi dirinya sendiri, yaitu berdasarkan kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya,
memelihara dan untuk mengembangkan dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Sedangkan untuk perkembangan kepribadian, Rogers tidak menjelaskan bagaimana tahap-tahap kepribadian itu sendiri, tapi lebih menjelaskan bagaimana hubungan antara anak dan orang tua, yaitu bagaimana perlakuan dan sikap orang tua kepada anaknya dan bagaimana penilaian orang tua kepada anaknya. Oke, mungkin materi yang kami sampaikan pada hari ini cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.